Halo, perkenalkan nama saya Christopher Wijaya dengan NIM 68 2022 019 sebagai ketua kelompok, dan anggota saya itu Nama saya Jacques Giovanni Paat dengan NIM 68 2022 084. Nama saya Petra Septia Putri dengan NIM 68 2022 093. Oke, di sini kelompok kami mendapatkan studi kasus penerimaan mahasiswa baru. Ya, kami mendapatkan studi kasus ini mengambil di UKSW. Selanjutnya kami akan membahas agenda. Ya, agenda kami itu ada pemaparan. Yang pertama adalah pemaparan case study, yang kedua ada pemaparan UML, yang ketiga itu pemaparan penutup. Oke, di sini kita akan mulai ke pemaparan bagian pertama, itu penerimaan mahasiswa baru di UKSW. Lalu latar belakang studi kasus ini, pendaftaran mahasiswa UKSW bisa dilakukan secara online maupun offline. Untuk pendaftaran secara online dapat memulainya dengan mengakses di website. Sedangkan untuk offline dapat secara langsung mendatangi kampus UKSW. UKSW terdapat dua jalur penerimaan, yaitu jalur PMAMIK dan tes. Dalam studi kasus kami ini, selebihnya akan menjelaskan pendaftaran secara online di website UKSW, admisi uksw.edu. Ini lanjut. Lalu ada alur proses bisnis. Yang pertama, diawali dengan Camaru membuka akses website admisi uksw.edu. Lalu yang kedua, Camaru memilih menu pendaftaran. Yang ketiga, Camaru memilih opsi ikon login pada menu pendaftaran. Yang keempat, Camaru membuat ID dengan mengisi email, nama lengkap, email, nomor HP, dan membuat password, lalu pilih login. Yang kelima, Camaru mengisi lagi email dan password yang sudah terdaftar, lalu pilih lagi login, dan sistem akan memverifikasi. Lalu yang keenam, Camaru mengisi data awal pendaftaran sesuai dengan yang diminta, lalu Camaru memilih daftar. Yang ketujuh, Bara akan mengirim email dan nomor pendaftaran atau registration ID. Terus yang ke-8, Camaru lalu memilih opsi bayar uang pendaftaran, lalu memilih bank yang akan digunakan. Setelah itu pilih OK. Yang ke-9, Camaru membayar uang pendaftaran sebelum batas waktu yang ditentukan. 10. Setelah Camaru membayar uang pendaftaran, terdapat sistem pihak ketiga akan mengonfirmasi ke Bara. Lalu yang 11, Bara akan mengirimkan email ke Camaru dengan nomor pendaftaran dan password untuk login formulir. Setelah itu yang ke-12, Camaru menerima nomor pendaftaran, lalu Camaru mengakses lagi website admisi uksw.edu. 13. Camaru pilih opsi login formulir dengan memasukkan nomor pendaftaran dan password. Setelah itu login, lalu sistem akan memverifikasi. 14. Camaru mengisi biodata pribadi, sekolah, orang tua. Setelah itu pilih simpan dan lanjut. Lalu Bara akan menginput biodata pribadi, sekolah, dan orang tua. Yang ke-15, kemudian Camaru akan memilih jalur pendaftaran antara jalur PMAMIK dan jalur tes. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu problem statement. Sejauh ini kami belum menemukan masalah terkait sistem pendaftaran mahasiswa UKSW. Namun kami memiliki beberapa saran sebagai berikut. Ya, saran yang pertama itu untuk membayar uang pendaftaran masih kurang lengkap, di mana cenderung akan mempersusah calon mahasiswa baru yang memiliki rekening bank yang tidak ada di pemilihan opsi pembayaran. Contohnya Bank BCA, Bank Danamon, Bank Jateng, dan Bank Sentral. Lalu yang kedua itu adanya pembebanan membayar biaya admin untuk transfer ke bank lain. Di berbeda bank akan membayar biaya admin untuk melakukan transfer. Lalu yang ketiga itu dalam transaksi ke bank lain harus mencari kode bank karena transaksi akan gagal atau tidak dijalankan ketika memasukkan kode bank. Jadi jika kode bank salah, transaksi akan gagal. Masuk ke pembahasan selanjutnya, itu metode pengembangan. Ya, kami memilih metode pengembangan spiral. Kenapa? Yang pertama, karena model spiral ini dapat membangun komunikasi yang baik dengan pengguna atau customer. Yang kedua, model spiral ini sangat fleksibel, di mana ketika cukup dijalankan dalam sekali tahapan, maka prosesnya tidak akan berputar lagi.
Lalu yang ketiga, model spiral ini juga dapat memiliki tahap risk analysis, di mana tahap ini akan meninjau segala resiko yang akan muncul. Lalu keempat, pengembangan sistem berdasarkan keinginan klien atau pengguna. Ya, sistemnya dikembangkan berdasarkan klien atau penggunanya. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu metode requirement. Ya, kami memilih metode pengembangan requirement yaitu interview dan searching. Apa? Pertama, metode interview, kita turun ke lapangan langsung dengan kepala bara untuk bertanya terkait proses bisnis, penerimaan mahasiswa, struktur organisasi, dan untuk database yang digunakan. Alasan menggunakan metode interview ini karena informasinya lebih jelas dan detail secara langsung dengan narasumber. Lalu yang kedua, metode searching. Kami melihat paduan pendaftaran mahasiswa baru di website admisi UKSW. Alasan kami memakai searching memudahkan kami untuk memahami terlebih dahulu alur dari penerimaan mahasiswa baru. Bagian kedua yaitu pemaparan soal UML di penerimaan mahasiswa baru ini. Sini ada gambaran use case, yaitu ada dua aktor, calon mahasiswa baru dan bara. Oke, yang pertama ada beberapa bagian use case dan sistem. Ya, use case terdiri dari memilih menu pendaftaran, membuat akun pendaftaran, login menggunakan email dan password, mengisi data awal pendaftaran, pemilihan menu bayar uang pendaftaran, dan memilih opsi bank, mengisi biodata, dan pemilihan jalur pendaftaran, lalu menerima biodata. Ya, di sini masing-masing use case terhubung dengan aktornya menggunakan association, yang dimana itu bersifat wajib dilakukan oleh user. Ya, diawali dengan mahasiswa baru memilih menu pendaftaran. Setelah memilih menu pendaftaran, mahasiswa baru akan membuat akun pendaftaran. Lalu setelah membuat akun pendaftaran, mahasiswa baru diminta untuk login menggunakan email dan password, dan nantinya akan di-include atau verifikasi. Ya, fungsi include di sini jika kode yang dimasukkan atau data yang dimasukkan benar, maka akan beralih ke proses selanjutnya, yaitu mengisi data awal pendaftaran. Jika prosesnya salah, maka akan berhenti atau stuck di proses itu. Jika kita masukkan passwordnya salah atau loginnya salah, maka akan kembali ke halaman login menggunakan email dan password lagi. Oke, lanjut. Lalu setelah mengisi data awal pendaftaran, Samaro akan memilih menu bayar uang pendaftaran dan memilih opsi bank. Ya, di sini ada beberapa pemilihan opsi banknya, yaitu Panin, Cimiaga, BRI, BNI, Permata, Buopin, Mandiri, dan BTN. Di sini terhubung dengan extend, di mana itu bersifat opsional, jadi kita bisa memilih salah satunya itu. Oke, lalu masuk ke mengisi biodata. Setelah membayar uang pendaftaran, kita akan mengisi biodata. Lalu setelah mengisi biodata, kita akan memilih jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran ini terbagi jadi dua, jalur pemahaman dan jalur tes. Nah, yang mengapa menghubungkannya menggunakan generalisasi, karena ini bersifat wajib, tapi opsional. Kita milih dua dan bersifat wajib. Oke, lalu dari baranya sendiri hanya ada satu use case, yaitu menerima biodata. Setelah mahasiswa mengisi biodata, bara akan menerima biodatanya. Ya, selanjutnya cukup ada tabel identifikasi. Ya, di sini ada dua tabel identifikasi, yaitu identifikasi aktor dan identifikasi use case. Pertama ada identifikasi aktor, itu ada calon mahasiswa baru dan bara. Mana calon mahasiswa baru akan mendaftar sebagai mahasiswa baru, dan bara merupakan organisasi pendaftaran mahasiswa baru. Lalu tabel identifikasi use case, di sini ada beberapa jenis, yaitu memilih menu pendaftaran, membuat akun pendaftaran, login menggunakan email dan password, sebagainya. Ya, yang pertama, memilih menu pendaftaran merupakan proses awal untuk masuk ke dalam sistem pendaftaran mahasiswa baru. Lalu membuat akun pendaftaran merupakan proses untuk mengisi data sebagai akun pendaftaran. Lalu yang ketiga itu login menggunakan email dan password.
dimana proses ini sistem pendaftaran sesuai dengan akun pendaftaran yang sudah terdaftar. Jadi akun yang terdaftar sebelumnya masukkan di sini agar bisa login. Lalu verifikasi merupakan proses dari sistem untuk konfirmasi jika akun pendaftaran yang digunakan sudah valid atau tidak valid. Lalu ada mengisi data awal pendaftaran merupakan proses untuk mengisi data pribadi. Lalu pilih menu bayar uang pendaftaran dan memilih opsi bank merupakan proses untuk masuk ke halaman pemilihan opsi via pembayaran bank. Lalu mengisi biodata merupakan proses pengisian biodata pribadi, sekolah, dan orang tua. Lalu pilih jalur pendaftaran merupakan proses pemilihan jalur pendaftaran tes atau Pemamik, dan jalur Pemamik merupakan proses pendaftaran secara Pemamik, tes menggunakan proses pemilihan pendaftaran secara tes atau secara langsung. Pemamik menggunakan nilai rapor. Menerima biodata merupakan proses di mana Bara akan menerima biodata dan menyimpan biodata yang dikirim oleh Camaru. Lalu masuk ke activity diagram di sini. Ya, ada 4 swimlane, yaitu terdiri Camaru, sistem administrasi UKSW, database, dan Bara. Pertama ada inisial, ya, dimana merupakan proses awal activity diagram itu menggunakan inisial, di mana inisial ini terdapat di Camaru. Jadi awali oleh Camaru mengakses website administrasi UKSW, lalu memilih menu pendaftaran. Setelah memilih pendaftaran, sistem akan menampilkan halaman untuk membuat akun pendaftaran. Lalu setelah itu Camaru akan mendaftarkan email dan password untuk menjadikan akun pendaftaran. Lalu kembali lagi ke sistem. Setelah itu sistem akan menampilkan pengisian email dan password untuk masuk pengisian data. Oke. Lalu balik lagi ke Camaru, mengisi email dan password pendaftaran yang sudah dibuat. Jadi kita setelah membuat akun pendaftaran yang tadi, kita masukkan lagi. Oke, lalu setelah itu database akan verifikasi. Jika invalid, akan kembali ke halaman penampilan pengisian email dan password untuk masuk ke pengisian data. Ya, lalu jika valid, akan proses selanjutnya, yaitu sistem akan menampilkan halaman pengisian data awal pendaftaran. Lalu setelah itu Camaru itu mengisi data awal pendaftaran, lalu sistem akan menampilkan halaman nomor formulir dan opsi bayar uang pendaftaran. Lalu Camaru akan memilih opsi bayar uang pendaftaran, kembali lagi ke sistem, menampilkan halaman pemilihan bank. Lalu Camaru akan memilih bank bayar untuk uang pendaftaran. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman kode pembayaran serta paduan pembayaran. Lalu kembali lagi ke Camaru membayar uang pendaftaran, dan lalu ke Camaru lagi. Setelah Camaru membayar, Camaru akan mengirim bukti. Lalu bukti tersebut akan disimpan oleh database. Ya, di situ tertulis menyimpan bukti. Lalu Bara akan mengonfirmasi menerima bukti pembayaran. Lalu mengecek lagi bukti pembayarannya, lalu mengirimkan email, lalu konfirmasi ke Camaru lagi. Ke Camaru menerima email, lalu mengakses website lagi, website admin.uksw.edu. Lalu sistem akan menampilkan halaman ke pengisian biodata. Lalu setelah itu Camaru akan mengisi biodata, dan setelah Camaru mengisi biodata, sistem ini akan menyimpan biodata tersebut dan nantinya akan dikirimkan atau dibuka oleh Bara, dimana di sini tertulis Bara akan menerima biodata, dan di situ ada tulis final, yaitu dimana Bara merupakan proses akhir Bara dari situ. Dari sistem itu Bara akan berakhir sampai proses itu aja. Oke, lalu kembali lagi ke mengisi biodata. Setelah mengisi biodata, Camaru sistem akan menampilkan halaman jalur pendaftaran Pemamik dan tes. Di sini Camaru akan memilih jalur pendaftaran Pemamik dan tes. Setelah itu, setelah Camaru memilih, database akan menyimpan data pendaftaran yang dipilih oleh Camaru, dan di situ merupakan proses akhir dari pendaftaran. Oke, lalu ke proses selanjutnya, yaitu ke sequence class diagram deployment dan komponen. Sekarang kita masuk ke dalam class diagram, di mana di class diagram ini terdapat boundary pendaftaran yang dengan atribut terdapat jenis Camaru dengan tipe data string, terdapat juga nama lengkap Camaru dengan tipe data string,
alamat email dengan tipe data string, nomor HP dengan tipe data string, dan jenjang pendaftaran dengan tipe data string. Habis dari boundary pendaftaran, kita masuk ke dalam dua kontrol, yaitu kontrol mengisi data awal pendaftaran dan kontrol mengelola data awal pendaftaran yang dihubungkan dengan director association dari boundary pendaftaran ke kontrolnya. Untuk kontrol mengisi data awal pendaftaran, terdapat sebuah operasi yang dimana operasi ini berisi set jenis Camaru, set nama lengkap Camaru, set alamat email, set nomor HP, dan set jenjang pendaftaran. Untuk kontrol mengolah data awal pendaftaran terdapat add, update, delete, view. Bisa kita perhatikan juga bahwa untuk operasi-operasi di kontrol ini memiliki aksesibilitas yang berbeda, yaitu untuk kontrol mengisi data awal pendaftaran memiliki aksesibilitas publik, sedangkan untuk kontrol mengolah data awal pendaftaran memiliki aksesibilitas private, yang bisa diartikan bahwa kalau private ini hanya bisa diakses oleh admin. Setelah dari kontrol, terdapat director association yang menghubungkan kedua kontrol ini ke entity pendaftaran. Entity pendaftaran ini berisi atribut dan operasi yang diambil langsung dari boundary dan kontrol di atasnya. Proses selanjutnya, kita bisa melihat bahwa terdapat boundary pembayaran yang dihubungkan dengan association ke boundary pendaftaran. Terdapat juga multiplicity dari boundary pendaftaran, yaitu 1, untuk menandakan bahwa proses di boundary pendaftaran ini hanya bisa dilewati oleh satu proses saja. Dan berikut terdapat boundary pembayaran yang memiliki multiplicity 0 dan lebih, yang berarti bahwa dalam memasuki proses pembayaran ini bisa tidak sama sekali atau bisa banyak. Dan dalam boundary pembayaran ini terdapat atribut berupa tanggal pendaftaran dengan tipe data string, nomor formulir dengan tipe data string, nama Camaru dengan tipe data string, bayar uang pendaftaran dengan tipe data string, dan opsi pembayaran dengan tipe data string. Setelah itu terdapat juga director association yang menghubungkan boundary pembayaran dengan kedua kontrolnya, yaitu kontrol pembayaran uang pendaftaran dan kontrol mengelola pembayaran. Untuk kontrol pembayaran uang pendaftaran terdapat set bayar uang pendaftaran dan set opsi pembayaran. Untuk kontrol mengelola pembayaran terdapat add, update, delete, dan view, yang dimana untuk operasi ini aksesibilitasnya private. Setelah itu terdapat director association yang menghubungkan kedua kontrol ini ke entity pembayaran, yang dimana entity pembayaran ini memiliki atribut serta operasi yang sama dengan boundary dan kontrol sebelumnya. Untuk proses selanjutnya terdapat boundary formulir yang dihubungkan dengan association dari boundary pembayaran. Bisa kita lihat juga bahwa terdapat multiplicity 1 yang menandakan bahwa prosesnya bisa dilalui satu kali, dan di boundary formulir juga terdapat multiplicity 1 yang bisa dikatakan bahwa prosesnya melewati satu kali aja. Di bawah boundary formulir terdapat atribut berupa formulir biodata mahasiswa dengan tipe data string, formulir biodata sekolah dengan tipe data string, dan formulir biodata orang tua dengan tipe data string. Setelah itu terdapat director association yang mengarahkan boundary ini ke 3 kontrol, yaitu kontrol mengisi data formulir, mengelola data formulir, dan menerima biodata. Untuk kontrol mengisi data formulir terdapat set formulir biodata mahasiswa, set formulir biodata sekolah, dan set formulir biodata orang tua. Untuk kontrol mengelola data formulir terdapat add, update, delete, dan view. Untuk kontrol menerima biodata terdapat operasi view. Setelah itu, ketiga kontrol ini dihubungkan dengan director association ke entity formulir, yang dimana entity formulir memiliki atribut dan operasi yang sama dengan boundary dan kontrol sebelumnya. Setelah itu bisa kita lihat bahwa terdapat boundary jalur pendaftaran, di mana boundary jalur pendaftaran ini dihubungkan dengan association ke boundary formulir dengan multiplicity 1 di boundary formulir dan 1 jalur pendaftaran. Di dalam boundary jalur pendaftaran terdapat atribut berupa jalur pendaftaran dengan tipe data string, tanggal tes dengan tipe data string, pilihan 1 program studi dengan tipe data string, dan pilihan 2 program studi dengan tipe data string. Setelah itu terdapat director association yang menghubungkan boundary jalur pendaftaran dengan kedua kontrol, yaitu pemilihan jalur pendaftaran dan mengelola pemilihan jalur pendaftaran. Untuk kontrol pemilihan jalur pendaftaran terdapat set jalur pendaftaran, set tanggal pendaftaran,
set pemilihan satu program studi dan set pemilihan dua program studi. Untuk kontrol pengelola pemilihan jalur pendaftaran terdapat operasi berupa add, update, delete, dan view dengan aksesibilitas private. Selanjutnya terdapat direct association yang menghubungkan kedua kontrol ini, di mana mereka mengarah ke entiti jalur pendaftaran, dan juga atribut serta prosedurnya bisa dikatakan sama persis dengan boundary dan kontrol sebelumnya. Berikut kita masuk ke dalam sequence dan collaboration diagram. Pertama-tama terdapat login menggunakan email dan password, di mana pada tahap ini Camarum melakukan login menggunakan email dan password yang baru terdaftar sebagai akun mahasiswa baru dalam sistem admisi UKSW. Bisa dilihat dalam gambar bahwa Camarum berinteraksi dengan boundary UI pengisian email dan password untuk mengisi email dan password yang terdaftar. Kemudian dari boundary UI tersebut, kontrol sistem akan menerima data yang telah diinput oleh Camarum. Kontrol sistem kemudian mengirim data tersebut ke dalam entity database. Lalu database akan memverifikasi apabila data yang dikirimkan sudah sesuai. Saat telah diverifikasi dari database, nantinya database akan memberikan reply message ke kontrol sistem apabila data sudah valid atau invalid. Jika data sudah valid, maka kontrol sistem akan menampilkan boundary UI pengisian data, sedangkan jika data invalid, maka kontrol sistem akan memberikan reply message error ke boundary UI pengisian email dan password dengan pesan akun belum terdaftar. Tahap berikutnya mengisi data awal pendaftaran. Pada diagram ini, Camarum akan melakukan pengisian data awal pendaftaran lewat berinteraksi dengan boundary UI pengisian data. Setelah pengisian data, kontrol sistem akan menerima data tersebut yang nantinya akan dikirim lagi ke entity database untuk disimpan. Setelah data tersimpan, entity akan memberikan reply message ke kontrol sistem sehingga kontrol sistem akan menampilkan halaman dari boundary UI pemilihan bank. Berikut terdapat memilih opsi bank bayar pendaftaran. Pada tahap ini, Camarum akan memilih opsi bank untuk pembayaran uang pendaftaran. Diawali dengan interaksi antara Camarum dengan boundary UI opsi bank, lalu kontrol sistem akan menerima input dari pilihan Camarum. Setelah menerima input, kontrol sistem akan menampilkan halaman boundary kode pembayaran. Tahap berikutnya terdapat mengisi biodata. Pada tahap ini, Camarum mengisi biodata lengkap sebagai salah satu syarat mendaftar kuliah. Camarum mengisi biodata sesuai dengan apa yang diminta dalam boundary UI pengisian biodata. Setelah mengisi biodata, kontrol sistem akan menerima data tersebut, lalu akan mengirimkan data yang diterima ke dalam entity database untuk disimpan. Setelah itu, kontrol sistem akan menampilkan halaman dari boundary UI opsi jalur pendaftaran. Tahap berikutnya terdapat memilih jalur pendaftaran. Dalam tahap ini, setelah mengisi biodata, Camarum akan memilih jalur pendaftaran di boundary UI opsi jalur pendaftaran sesuai dengan pilihan yang tersedia. Lalu, kontrol sistem akan menerima hasil input pilihan Camarum. Selanjutnya, kontrol sistem akan menampilkan halaman dari boundary UI syarat pendaftaran sesuai dengan pilihan jalur Camarum. Berikutnya terdapat menerima biodata. Tahap ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin dari sistem admisi UKSW, yaitu BARA. Admin BARA akan menerima biodata yang merupakan hasil inputan dari Camarum, di mana telah disimpan dalam database, lewat berinteraksi dengan boundary UI database untuk mengakses database. Dari boundary tersebut, kontrol sistem akan menerima pesan bahwa BARA ingin mengakses database, lalu mengirim pesan tersebut ke entity database untuk menampilkan data yang diperlukan. Untuk penjelasan selanjutnya, kita berada di bagian komponen. Di bagian komponen ini terdapat struktur di mana Camarum mengakses halaman, kemudian akan keluar beberapa halaman, sehingga dalam sistem akan menyimpan data tersebut dan ditujukan ke database. Di bagian sebelah kiri terdapat user, yaitu Camarum menghubung ke bagian komponen halaman data awal pendaftaran dengan menggunakan interface yang dijalankan oleh Camarum untuk pengisian data awal. Bagian komponen halaman data awal pendaftaran
terdapat komponen data awal pendaftaran dan komponen pembayaran uang pendaftaran. User yang dijalankan oleh Camaru akan berada di dalam komponen pembayaran uang pendaftaran dan komponen bayar uang pendaftaran. Selanjutnya, komponen Camaru akan mengisi formulir dengan terhubung oleh interface yang dijalankan oleh usernya sendiri. Dalam bagian komponen formulir terdapat komponen biodata, sumber biaya kuliah, pilihan fakultas dan program studi, dan upload dokumen. User akan mengisi di bagian biodata yang terdapat pengisian biodata Camaru, sekolah, dan orang tua. Terakhir, komponen database akan menjalankan verifikasi yang dibuka oleh interface. Untuk diagram yang terakhir yaitu deployment diagram. Bagian deployment diagram ini merupakan penggambaran yang terjadi pada software dan penempatan file software pada hardware. Dalam studi kasus ini, deployment diagram terdapat hardware yang bisa diakses oleh PC maupun smartphone. Di smartphone sendiri juga bisa melewati Android dan iOS. Kedua hardware ini sama-sama menggunakan internet dan web browser agar dapat membuka web akuisisi UKSW. Web akuisisi UKSW ini menggunakan communication path melalui HTTPS, dan di dalam web admisi UKSW terdapat komponen data awal pendaftaran, bayar uang pendaftaran, pengisian biodata, sumber biaya kuliah, dan pilihan fakultas dan program studi. Dihubungkan lagi menggunakan communication path melalui JDBC yang terhubung database admisi UKSW. Database-nya sendiri menggunakan MySQL database dengan konektor database service Excel agar dapat dijalankan. Yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Di seluruh pengerjaan studi kasus kami, mungkin terdapat kesulitan saat kami bekerja di bagian kelas diagram karena susahnya menentukan multiplicity-nya. Dan ada pula proses yang paling mudah menurut kami yaitu dalam menentukan metode recruitment karena alasannya lebih efisien dalam mencari informasi kapan saja yang kita inginkan. Dan penjelasan dari saran pengembangan, menurut kami saran pengembangan di bagian bank karena untuk pembayaran uang pendaftaran masih kurang lengkap di mana cenderung akan mempersusah calon mahasiswa baru yang memiliki rekening bank yang tidak ada di opsi pilihan pembayaran. Contohnya Bank BCA, Bank Danamon, Bank Jateng, Bank Sentral menyebabkan adanya pembebanan pembayaran biaya admin yang untuk transfer ke bank lain. Dan pekerjaan kami dalam studi kasus penerimaan mahasiswa baru di UKSW, kami ucapkan maaf jika ada salah pengucapan dan perkataan, dan selebihnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.